Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, di mana dan kapanpun video ini ditonton. Terkhusus untuk Bapak Rahmadi, dimanapun beliau berada, semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan data flow model for cloud computing frameworks in big data. Sebelum ke presentasi materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Armada Senipar selaku moderator. Tanpa basa-basi lagi, kami akan memulai presentasi yang akan dibacakan oleh Hafizul Fakih. Lionel Nenggolan. Baik, dari materi yang pertama yaitu saya Lionel Nenggolan dengan NIM 2024-31174. Saya akan menjelaskan mengenai bab 1 yaitu pendahuluan atau latar belakang. Yang pertama tentang definisi singkat, di mana data flow model adalah paradigma pemrograman di mana data mengalir melalui serangkaian operasi atau yang biasa kita sebut nodes atau simpul yang terhubung dengan edge ataupun tepi-tepi. Nah, di mana alur kerjanya dari suatu program ini ditentukan oleh ketersediaan data. Prinsipnya seperti sebuah operasi itu tidak akan berjalan tanpa semua data tersedia atau telah kita input yang telah dibutuhkan. Begitu data tiba, maka operasi ini akan bekerja secara otomatis, dan ini juga memungkinkan ribuan proses berjalan secara paralel tanpa saling menunggu instruksi manual dari sistem. Lalu yang kedua ada signifikansi, yaitu mengapa ini penting di era big data atau di era digital sekarang yang memerlukan data yang sangat banyak. Model tradisional tidak lagi mampu menangani volume data yang masif atau banyak secara paralel, sehingga kita memerlukan sebuah metode baru atau modern atau digital, yaitu model data flow yang memungkinkan efisiensi tinggi pada infrastruktur cloud itu sendiri. Selain itu, faktor-faktor kita menggunakan data flow model adalah karena yang pertama ada skalabilitas masif atau horizontal scaling, lalu ada yang kedua tentang ketahanan terhadap kesalahan atau fault tolerance, dan juga yang ketiga tentang efisiensi biaya dan sumber daya itu sendiri. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Hafizul Fakih. Oke, sebelumnya izin masuk. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur Directed Acyclic Graph atau biasa disingkat dengan DAG. Apa sebenarnya ini? Ini adalah suatu konsep yang dimana dia itu bentuknya adalah sebuah framework yang dimana dia itu akan menggunakan DAG untuk memetakan serangkaian tugas yang kompleks. Jadi tugas tidak dilihat berdasarkan daftar antrian yang linear, tetapi dilihat dalam bentuk sebuah grafik yang tidak memiliki arah, atau dalam hal ini disebut dengan asiklik, yang dimana strukturnya itu menggabungkan dua elemen utama. Yang pertama ada node, yang kedua adalah edge. Apa itu node? Node itu merepresentasikan operasi komputasi seperti map, filter, atau radius. Dan juga edge ini seperti aliran, yang dimana dia tuh menunjukkan bagaimana data bergerak ke satu operasi ke operasi lainnya. Mengapa DAG ini penting? Karena DAG itu membantu kita untuk mengefisiensikan waktu dengan adanya lazy evaluation. Hasilnya proses komputasi menjadi jauh lebih cepat dan juga hemat sumber daya. Cukup dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Askan Nazal. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Askan Nazala dengan NIM 2024-31133. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan framework populer Apache Spark versus Apache Link. Yang pertama adalah tentang model pemrosesan data. Apache Spark menggunakan micro-batch processing dan data streaming dibagi ke dalam batch-batch yang kecil, misalnya setiap 500 ms. Sedangkan Apache Flink menggunakan true stream processing dan data diproses event by event atau secara real time. Selanjutnya kita akan ke perbandingan manajemen state dan fault tolerance. Yang pertama, Apache Spark memiliki fault tolerance yang berbasis RDD lineage dan checkpoint tersedia terutama di Spark Streaming. Sedangkan Flink memiliki stateful processing class enterprise dan checkpointing dan save point sangat matang.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang abstraksi Unified Model Google Cloud Data Flow Apache Beam. Yang pertama, abstraksi Unified Model adalah model pemrograman Apache Beam yang menyatukan batch dan streaming dalam satu kerangka kerja, di mana pipeline ditulis sekali dan dapat dijalankan di berbagai engine seperti Google Cloud Data Flow. Selanjutnya, framework seperti apakah Apache Beam Unified Model ini? Framework ini menangani tentang event time versus processing time dengan windowing plus watermarks plus triggers. Ketiganya bekerja sama untuk memastikan hasil agresi ya akurat secara waktu kejadian, meskipun data datang terlambat ataupun tidak berurutan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang skalabilitas dan manajemen sumber daya di cloud. Yang pertama, bagaimana model data flow memungkinkan auto-scaling, menambah atau mengurangi server secara otomatis. Model data flow memproses data sebagai aliran tugas-tugas kecil yang bisa dijalankan secara paralel. Karena beban kerja dapat diukur, misalnya jumlah data atau antrian, sistem cloud dapat menambah server saat beban naik dan mengurangi server saat beban turun, secara otomatis tanpa menghentikan aplikasi. Kemudian, pemisahan antara logika komputasi dan penyimpanan, storage compute separation, untuk efisiensi biaya di penyedia layanan cloud, AWS, Azure, atau GCP. Pemisahan ini memungkinkan compute dan storage diskalakan secara terpisah. Cloud hanya menambah resource yang dibutuhkan, sehingga biaya lebih efisien, komputasi bisa dimatikan saat tidak digunakan, sementara data tetap aman di storage. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Nabil. Baik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya Muhammad Nabil dengan NIM 2024-31173 akan menjelaskan mengenai kesimpulan, di mana setelah sampai pada penghujung paparan, inti daripada diskusi kita hari ini ialah saya ingin menekankan kembali bahwa model data flow bukanlah sekadar tren, melainkan tulang punggung bagi memproseskan big data di era modern. Kemampuannya untuk memproses data secara paralel memungkinkan kita menangani volume data yang masif dalam waktu singkat. Sifatnya yang deklaratif memudahkan kita sebagai pengembang untuk mendefinisikan apa yang harus kita lakukan terhadap data tanpa harus terjebak dalam kerumitan instruksi langkah demi langkah yang kaku. Dan yang paling krusial, ketahanannya terhadap kesalahan atau bisa disebut dengan fault tolerant memastikan bahwa sistem kita tetap stabil meski terjadi kegagalan di tengah. Inilah yang membuat kerangka kerja cloud computing saat ini begitu tangguh. Namun, perjalanan kita tak berhenti di sini. Kita bisa menatap ke depan bahwa framework ini akan bergerak ke arah serverless data flow, di mana sebuah dunia dengan data engineer ataupun pengembang tidak perlu untuk mengkhawatirkan masalah manajemen server, pemeliharaan instruksi, atau pengskalaan manual. Kita hanya perlu berfokus pada satu hal, yaitu adalah alur datanya saja. Infrastruktur akan menjadi tak kasat mata dan memungkinkan inovasi lahir lebih cepat dan lebih efisien. Teknologi hadir bukan untuk merumitkan, melainkan untuk memberikan ruang bagi manusia agar lebih kreatif dalam mengolah informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata maupun penulisan, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, terima kasih.